Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar negara Monaco? Mungkin kamu langsung terbayang dengan mobil mewah, Casino de Monte Carlo, atau bahkan kehidupan yang penuh kemewahan. Tapi, tahukah kamu bahwa Monaco lebih dari sekadar citra mewah yang sering kita lihat di film? Negara kecil ini menyimpan banyak fakta menarik yang akan mengubah cara pandangmu tentang kemewahan dan kehidupan di dunia ini. Kehidupan di Monaco sangat dipengaruhi oleh status sosial yang tinggi dan lingkungan yang mewah. Penduduknya sebagian besar terdiri dari orang-orang kaya, profesional, dan mereka yang bekerja di industri keuangan, perhotelan, serta sektor hiburan. Oleh karena itu, banyak kegiatan yang dilakukan oleh orang Monaco berfokus pada gaya hidup yang elegan dan penuh kemewahan. Mereka cenderung menikmati waktu mereka dengan berpartisipasi dalam acara-acara bergengsi seperti balapan mobil Formula 1 di Grand Prix Monaco atau menghadiri pertunjukan opera dan teater di Monaco's Opera Garnier. Aktivitas sosial seperti gala, pesta malam, dan makan malam di restoran mewah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang sering dihadiri oleh penduduknya. Selain itu, karena Monaco terletak di pantai Mediterania, banyak orang yang suka menghabiskan waktu di luar ruangan, menikmati cuaca yang hangat dan pemandangan laut yang indah. Berlayar, berjemur di pantai, atau berolahraga di luar ruangan adalah kegiatan yang sangat populer. Olahraga air seperti jet ski, selancar dan layar adalah bagian integral dari kehidupan orang Monaco. Banyak penduduk juga sangat peduli dengan kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga gym dan pusat kebugaran selalu ramai dikunjungi. Sementara olahraga seperti tenis, polo, dan golf sangat digemari. Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun hidup dalam kemewahan, orang Monaco sangat menghargai privasi mereka. Mereka cenderung menjaga jarak dari sorotan publik dan media, lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang tenang dan terorganisir. Banyak penduduk yang juga aktif dalam kegiatan amal atau mendukung berbagai inisiatif sosial yang berdampak pada masyarakat. Meskipun negara ini sangat kecil, pendidikan adalah prioritas tinggi dengan sekolah-sekolah internasional dan fasilitas pendidikan yang sangat baik. Warga Monaco juga sering berlibur ke tempat-tempat eksotis, memanfaatkan waktu mereka untuk relaksasi dan menikmati gaya hidup yang serba cepat, namun tetap penuh ketenangan. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari orang Monaco sangat terkait dengan keseimbangan antara kesuksesan, kesenangan pribadi, dan menjaga citra sosial yang sangat diperhatikan di negara elit ini. Monaco adalah negara yang sangat kecil, terletak di sepanjang pantai Mediterania di Eropa Barat. Dengan luas hanya sekitar 2 km persegi, Monaco adalah negara kedua terkecil di dunia setelah Vatikan. Namun meskipun demikian, ia memiliki reputasi besar, terutama karena kemewahan, kekayaan, dan status sosial yang melekat padanya. Monaco berbatasan langsung dengan Prancis di 3 sisi, sementara sisi lainnya adalah pantai laut Mediterania. Monaco dikenal sebagai tempat yang ramah bagi orang-orang yang ingin menikmati kehidupan dengan tingkat privasi dan keamanan yang tinggi, serta akses ke peluang bisnis dan sosial yang menguntungkan. Hampir 30% penduduk Monaco adalah seorang jutawan. Meskipun memiliki populasi yang relatif kecil, hal ini menjadikannya rumah bagi sejumlah besar individu yang sangat kaya dan berpengaruh. Salah satu alasan utama di balik fenomena ini adalah kebijakan pajak yang menguntungkan, yang tidak memungut pajak penghasilan pribadi bagi penduduknya. Dengan adanya insentif pajak ini, Monaco menarik individu-individu kaya dari seluruh dunia, termasuk pengusaha, selebriti, dan bahkan anggota keluarga kerajaan yang ingin menikmati keuntungan finansial tanpa beban pajak yang tinggi. Namun, menjadi penduduk Monaco bukan hanya soal keuntungan pajak. Gaya hidup di Monaco itu sendiri adalah cerminan dari kemewahan dan status sosial tinggi.
Dari mobil sport mewah, hotel bintang 5, kasino hingga pelabuhan yang dipenuhi dengan yacht mewah, Monaco menawarkan lingkungan yang penuh dengan kemewahan yang jarang ditemukan di tempat lain. Kehidupan di Monaco adalah tentang menikmati fasilitas-fasilitas eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kalangan elit, baik dalam hal hiburan, pertemuan sosial, maupun belanja. Dengan pusat-pusat perbelanjaan mewah dan restoran bintang 5, Monaco telah menjelma menjadi simbol bagi mereka yang ingin menikmati hidup dalam kemewahan. Reputasi Monaco sebagai salah satu negara terkaya memiliki tingkat pengangguran terendah di dunia yang hampir mencapai angka 0. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan ekonomi yang sangat efektif, sektor pariwisata yang berkembang pesat, serta sistem perbankan dan keuangan yang kuat. Negara ini dikenal sebagai pusat bisnis, investasi, dan perbankan internasional yang menarik perusahaan-perusahaan besar dan individu kaya dari seluruh dunia. Banyaknya kesempatan pekerjaan di sektor-sektor seperti perhotelan, kasino, pariwisata, dan layanan keuangan lainnya membuat hampir setiap warganya mudah untuk menemukan lapangan pekerjaan. Monaco tidak memiliki pasukan pertahanan utamanya sendiri. Keputusan ini diambil mengingat keterbatasan sumber daya dan ukuran wilayahnya yang sangat kecil. Meskipun demikian, Monaco memiliki kesepakatan dengan Prancis yang bertanggung jawab atas pertahanan negara tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian antara kedua negara, Prancis menjamin perlindungan Monaco dari potensi ancaman eksternal, membuat Monaco tidak perlu mengatur atau memiliki angkatan bersenjata sendiri. Keamanan Monaco lebih bergantung pada hubungan diplomatik erat dengan Prancis yang memiliki pasukan militer kuat dan profesional. Meskipun tidak memiliki pasukan pertahanan independen, Monaco tetap menjaga hubungan internasional yang stabil dan berfokus pada kebijakan pendekatan yang tidak bermusuhan atau tidak berkonflik. Negara ini lebih memilih untuk menghindari konflik dan memanfaatkan dukungan keamanan dari Prancis yang secara efektif memungkinkan Monaco untuk fokus pada pembangunan ekonomi maupun sosial tanpa perlu khawatir tentang ancaman militer besar. Meskipun merupakan negara dengan populasi yang relatif kecil, Monaco memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal keamanan. Angka kejahatan di Monaco sangat rendah, menjadikannya salah satu negara yang paling aman di dunia. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat kejahatan yang sangat rendah di negara ini adalah jumlah polisi yang sangat besar per kapita. Monaco memiliki lebih banyak petugas kepolisian per orang dibandingkan dengan hampir semua negara lainnya. Hal ini menciptakan tingkat pengawasan yang sangat tinggi di seluruh wilayah negara sebagai pencegah yang efektif terhadap tindakan kriminal. Dengan keberadaan polisi yang tersebar di seluruh wilayah ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan di Monaco, dari patroli rutin di jalan-jalan utama hingga pemantauan keamanan di area-area publik dan objek wisata populer. Mereka bekerja dalam sistem yang terorganisir baik dan berfokus pada menjaga ketertiban serta melindungi warga negara maupun pengunjung dari potensi ancaman. Monaco juga memiliki sistem keamanan yang sangat canggih dengan penggunaan teknologi modern untuk memantau dan mengawasi wilayahnya. Kamera pengawas tersebar di banyak lokasi strategis, termasuk jalan-jalan, pelabuhan, kasino, dan area publik lainnya, memberikan lapisan tambahan terhadap perlindungan dan pengawasan. Kombinasi antara polisi dan sistem pengawasan berbasis teknologi ini membantu menjaga Monaco sebagai tempat yang sangat aman, bahkan di tengah keramaian wisatawan dan acara-acara besar seperti Grand Prix Monaco. Meskipun dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kemakmuran yang sangat tinggi, menghadapi fenomena demografis yang mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh negara-negara maju lainnya. Salah satu aspek yang menonjol dalam statistik demografi Monaco adalah fakta bahwa angka kematian di negara ini lebih tinggi daripada angka kelahiran. Fenomena ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor yang terkait dengan struktur sosial dan ekonomi negara tersebut. Salah satu alasan utama di balik tingginya angka kematian dibandingkan dengan angka kelahiran di Monaco adalah populasi negara ini yang didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua. Bendera nasional Monaco
memang memiliki desain yang mirip dengan bendera Indonesia, yang seringkali menimbulkan kebingungan bagi orang yang belum familiar dengan kedua bendera tersebut. Bendera Monaco terdiri dari dua garis horizontal berwarna merah dan putih, dengan warna merah di bagian atas dan putih di bagian bawah. Meskipun desain ini sangat mirip dengan bendera Indonesia, terdapat perbedaan dalam proporsi dan ukuran. Bendera Indonesia memiliki rasio 2:3, sementara bendera Monaco memiliki rasio yang lebih persegi, yakni 4:5. Perbedaan kecil ini membuat bendera Monaco tampak sedikit lebih kotak, meskipun keduanya memiliki warna dan pengaturan yang hampir identik. Adapun alasan kedua negara menggunakan warna merah dan putih pada bendera mereka tidak sepenuhnya sama. Warna-warna tersebut memiliki makna simbolis bagi masing-masing negara, tetapi dalam konteks Monaco, merah dan putih merupakan warna tradisional keluarga Grimaldi, yang merupakan keluarga kerajaan Monaco yang telah memerintah selama lebih dari 7 abad. Ikan merupakan satu-satunya sumber daya alam yang dimiliki negara ini. Laut Mediterania yang mengelilingi negara ini menjadi tempat bagi para nelayan untuk mencari ikan. Sumber daya alam yang terbatas ini mencerminkan keterbatasan Monaco sebagai sebuah negara mikro yang hanya memiliki luas sekitar 2 km persegi. Karena itu, Monaco tidak dapat bergantung pada sektor pertanian atau mineral seperti negara besar lainnya yang memiliki sumber daya alam melimpah atau wilayah yang lebih luas. Sumber daya alam lain sangat sedikit atau bahkan tidak ada, sehingga perekonomian negara ini lebih bergantung pada sektor jasa, keuangan, dan pariwisata daripada hasil alam langsung. Namun, meskipun sumber daya alam Monaco sangat terbatas, negara ini memiliki salah satu produk domestik bruto atau PDB nominal per kapita yang tertinggi di dunia, dengan angka mencapai sekitar $190.000 hingga $200.000 per orang, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Populasi Monaco, yang pada dasarnya sudah sangat kecil, mengalami peningkatan signifikan seiring berjalannya waktu, terutama karena banyaknya pekerja yang datang dari negara tetangga, seperti Prancis dan Italia. Lebih dari 50.000 pekerja yang tinggal di luar Monaco datang setiap hari untuk bekerja di dalam negara ini, memanfaatkan kedekatannya dengan Monaco dan akses mudah yang tersedia melalui jalan raya atau transportasi umum. Karena Monaco tidak memiliki cukup ruang untuk menampung jumlah penduduk permanen yang besar, sebagian besar dari mereka yang bekerja di Monaco memilih untuk tinggal di kota-kota terdekat di Prancis atau Italia dan melakukan perjalanan harian untuk bekerja. Mereka memiliki pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari perbankan, pariwisata, hingga sektor hiburan yang sangat berkembang di Monaco. Société des Bains de Mer atau SBM adalah salah satu entitas yang paling berpengaruh dalam perekonomian Monaco. Sebagai pemberi kerja terbesar di negara ini, SBM memainkan peran sentral dalam sektor pariwisata dan hiburan yang menjadi pilar utama ekonomi Monaco. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1863 dan telah berkembang menjadi salah satu operator terbesar yang mengelola berbagai fasilitas mewah yang menyumbang secara signifikan terhadap pendapatan negara. SBM mengelola sejumlah kasino ikonik, hotel mewah, restoran bintang 5, dan fasilitas hiburan lainnya, menjadikannya penggerak utama bagi sektor pariwisata yang terus berkembang di Monaco. Casino de Monte Carlo merupakan sebuah ikon kemewahan yang tak hanya dikenal di Monaco, tetapi juga di seluruh dunia. Terletak di jantung distrik Monte Carlo, kasino ini memiliki sejarah yang kaya dan telah lama menjadi simbol dari prestis dan glamor, yang dibuka 153 tahun yang lalu pada tahun 1863, salah satu institusi paling ikonik di Monaco dan simbol kemewahan serta kesuksesan finansial negara ini. Kasino ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk perjudian, tetapi juga telah menjadi pusat budaya dan rekreasi yang mendalam, menarik wisatawan dari seluruh dunia. Dibangun pada saat pemerintahan Pangeran Charles III
Kasino ini awalnya dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pendapatan negara Monaco yang pada waktu itu sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Pembangunan kasino ini menjadi titik balik penting bagi Monaco, yang saat itu masih merupakan sebuah negara kecil dengan ekonomi yang lebih bergantung pada sumber daya alam dan dukungan dari negara-negara besar sekitarnya. Untuk menarik lebih banyak wisatawan dan investasi, Pangeran Charles III memutuskan untuk membuka kasino sebagai cara untuk memperkenalkan Monaco kepada kalangan kelas atas Eropa, dan sejak itu, Casino de Monte Carlo menjadi tempat yang sangat terhormat maupun eksklusif. Dengan arsitektur yang megah dan lokasi yang strategis di jantung Monte Carlo, kasino ini dengan cepat menjadi pusat hiburan elit, menarik para aristokrat, selebriti, dan orang-orang kaya dari seluruh dunia. Desain bangunan yang menggabungkan gaya barok dan renaissance, dengan interior mewah yang dilengkapi dengan chandelier kristal, lukisan dinding, dan furnitur bernilai tinggi, menjadikannya bukan hanya sebagai tempat perjudian, tetapi juga sebagai karya seni yang menakjubkan. Sebagai simbol kemewahan, Casino de Monte Carlo menawarkan berbagai permainan kasino klasik, seperti roulette, blackjack, dan poker, namun juga memiliki area untuk hiburan dan acara sosial, seperti balet, opera, dan pertunjukan lainnya. Meskipun Casino de Monte Carlo adalah salah satu destinasi paling terkenal di Monaco, terdapat sebuah kebijakan yang cukup unik terkait dengan siapa saja yang boleh mengakses kasino tersebut. Salah satu aturan yang menonjol adalah bahwa penduduk asli Monaco yang memiliki kewarganegaraan negara tersebut tidak diperbolehkan untuk berjudi di kasino ini atau bahkan mengunjunginya. Aturan yang melarang penduduk asli Monaco untuk berjudi di Casino de Monte Carlo merupakan kebijakan yang sangat khas dan memiliki tujuan yang lebih mendalam dari sekadar pembatasan akses ke tempat hiburan. Pemerintah Monaco memberlakukan aturan ini dengan alasan ekonomi dan sosial yang sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya negara. Sementara kasino ini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara, pemerintah Monaco ingin memastikan bahwa penduduk lokal tidak akan membuang uang mereka di tempat perjudian tersebut, mengingat sifat perjudian yang berisiko tinggi dan cenderung menyebabkan kerugian finansial bagi sebagian orang.